Ini sebelum nyampe pos kuburan kuda, itu gue udah berhalusinasi. Berhalusinasi dalam arti gue bakal ngelewatin kuburan. Yang gue di tengah-tengah nih jalan. Gue jalan di tengah-tengah dan kanan kirinya ini kuburan. Nah pas mau nyampe tengah-tengah nih, pas nyampe mau tengah-tengah tanjakan Bapetere ini, itu bener-bener anjir, gue bener-bener merinding tuh asli. Itu gue denger suara gamelan. Suara gamelan itu ada di kuping kiri gue, berbarengan dengan suara azan. Nyuk, lu ngapain di situ? Dan suaranya itu nggak sekali doang, itu sampai 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue mendatangkan narasumber yang benar-benar mempunyai banyak pengalaman di pegunungan. Oke, bagi teman-teman ini pasti udah penasaran banget nih. Bakal cerita apa sih narasumber gue ini yang di samping gue ini nih. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Kumaha Damang. Bang, boleh tahu nih namanya siapa, dari mana? Nama gue Nardi, gue tinggal di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Oh gitu, berarti di mana tuh ya? Tangerang Selatan, Tangerang lumayan Selatan. jauh ya. Tangerang Selatan itu berdiri sendiri nih, Kak. Jadi dia nggak dianggap sama Jakarta, nggak dianggap sama Tangerang. Dia berdiri sendiri, iya, makanya itu. Oke, Bang, mau cerita apa? Di sini gue bakal membagiin kisah gue itu pendakian pertama gue nih, Kak. Jadi pendakian pertama gue ini tuh bener-bener yang bikin gue trauma sampai saat ini tuh gue belum pernah balik lagi ke gunung itu. Waduh. Padahal gue udah pernah, dibilang itu gue bukannya gue sombong atau gimana ya, gue itu mendaki ke gunung kemana aja, itu gue selalu datengin gunung itu terus. Nah di gunung ini nih gue belum pernah balik lagi pas kejadian itu. Oke deh Bang. Oke teman-teman, kalian udah ngedengerkan sedikit cerita dari Abang ini dan itu bikin gue juga penasaran. Bang, Abang punya IG atau punya sosial media apa? Ada IG gue. IG gue tuh Nards, NARDS 10. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran mau nanya-nanya nih, langsung aja DM dan follow Instagramnya. Oke, kita langsung aja nih cerita dari si abang sebelah gua ini. Gue juga lupa namanya. Siapa bang? Nardi. Nardi. Grogi gua udah lama gak syuting. Oke teman-teman yang belum subscribe, tolong nih di subscribe dong, di like, di komen, dan di share ke semua banyak orang. Dan untuk yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih. Langsung aja kita ke ceritanya. Oke. Jadi di sini gue mau bagi sedikit cerita pendakian gue ya, waktu di tahun 2012 menuju ke tahun 2013, yaitu pas ke Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai ini gue mengalami yang bener-bener ya, gue yang belum pernah ngeliat sosok itu gue bener-bener dihadapin nih Kak. Nah jadi awal pendakian ini gue nggak pernah direncanain ya. Gue lagi nongkrong, itu gue sehabis lulus sekolah. Gue nongkrong nih sama temen gue itu di daerah Jombang, Tangerang Selatan, masih daerah sinilah. Itu gue nongkrong berempat. Gua, TB, Reja, sama Mas Dimas. Nah, Mas Dimas ini abangnya si TB. Di situ gue lagi ngomong, lagi bercanda lah, selayaknya anak-anak tongkrongan kayak gimana sih, ya kan? Tiba-tiba Reja ini motong nih omongan gue. Dia motong ini dengan cara naik gunung yuk. Gue udah lama nih nggak naik gunung, kata Reja. Gue di situ bengong. Gue sama TB bengong. Sedangkan gue itu belum pernah naik ke gunung sama sekali.
Oh itu berarti perdana ya? Perdana. Gua sama TB ini perdana, sedangkan Reja sama Mas Dimas mungkin dia udah agak sedikit senior ya. Dia udah tahu cara etika mendaki segala macam. Nah, di situ gue bener-bener belum tahu cara etika pendaki seperti apa. Itu gue bener-bener masih nol banget. Di situ gue masih diem, tapi Mas Dimas ini tetap ngomong ke gue kayak ngerayu gitu. Ayo lu ikut, ayo lu ikut. Gue bilang ke TB, "Be, lu mau?" "Ya udah ayo, mumpung lagi liburan nih. Lu mau kemana lagi?" Kata si TB ini nih. Ya udah, singkat cerita gue bilang nih ke si Reja ini, gue bilang, "Kita naik kapan? Besok, hari Jumat kita berangkat." Itu gue nongkrong pas hari Kamis. Itu gue nongkrong hari Kamis, gue Jumatnya berangkat. Nah, gue berangkat ini tapi gue bertiga. Si Reja ini udah nunggu di Tanah Abang. Soalnya kan Reja ini tinggalnya di daerah Jakarta Selatan. Gue bertiga ini tinggal di Tangerang Selatan. Jadi waktu itu gue berangkat naik kereta dari stasiun Sudimara Jombang tuh. Tangerang Selatan, gue berangkat bertiga. Itu sekitar jam 4 gue berangkat. Jam 4 sore gue berangkat menuju ke stasiun Tanah Abang. Sampai stasiun Tanah Abang nih gue nungguin Reja nih. Soalnya gue ketemuan itu di deket tempat ngetem ini nih, metro. Tempat ngetem metro, gue waktu itu inget metro 100 berapa gitu, gue lupa. Yang menuju ke Kampung Rambutan. Ya udah, akhirnya ketemu tuh gue sama Reja. Nah, Reja ini diantar sama ceweknya. Gue ketemu, ya udah kita langsung berangkat aja. Ya udah, gue berangkat pas banget tuh metronya nih, mobil ini datang. Ya udah, akhirnya gue berangkat tuh berempat. Gue berangkat menuju ke Kampung Rambutan. Nah, sampai di Kampung Rambutan itu gue sekitar jam 6:30 kalau nggak salah. 6:30. Nah, di terminal Kampung Rambutan ini gue nggak langsung naik nih. Gue nggak langsung naik bis Luragung ya. Luragung itu. Tapi gue biasa makan dulu sebelum gue menuju ke daerah Kuningan. Gue makan dulu. Nah, selesai makan, naik bis yang bener-bener menurut gue gokil sih. Itu namanya bis Luragung. Itu bener-bener yang namanya gue pertama kali gue keluar daerah gue gitu ke Jawa Barat. Dan gue waktu itu belum tahu nih Kak Sherly, kalau Ciremai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Gue bener-bener nol lah di situ. Kira gue naik, nah di tengah perjalanan nih, itu bis tuh bener-bener udah penuh. Bis udah penuh, tapi si keneknya ini masih nampung terus. Nah, ada salah satu ibu-ibu itu lagi hamil. Hampir hamil tua lah. Itu dia berdiri di tengah-tengah, lu tau kan kalau misalnya di bis ini kan ya kanan kiri kan cuma gini terus tengahnya kosong kan. Iya. Nah, dia berdiri di tengah-tengah. Dia pas banget di samping gua lagi duduk. Gue bilang, ini kasihan juga ibu-ibu, udah lagi hamil tua, berdiri, nggak dapet tempat duduk. Nah, akhirnya gue tegur kan, "Ibu, duduk aja nih di tempat saya," gue gituin. Akhirnya gue tukeran tuh, ibu yang duduk, gue yang berdiri. Gue berdiri, nah singkat cerita, sampailah gue di daerah Kuningan. Tapi gue nggak turunnya di kayak di terminal gitu, gue nggak turun di situ. Gue di pinggir jalan, gue lupa itu daerah apaan gitu namanya. Pokoknya di daerah Kuningan, itu sekitar hampir subuh lah, 4:30-an. Sampai situ, gue turunin carrier gue semuanya. Nah, si Mas Dimas ini bilang ke gue, "Oh iya, gue kan beli logistik ini gue nggak di rumah, Kak Sherly. Gue beli logistik ini, Mas Dimas nyaranin gue katanya di daerah Kuningan aja belinya. Jadi biar biar ringan lah, biar nggak gitu berat." Akhirnya gue berhenti nih di pinggir jalan tuh. Nah, Mas Dimas bilang ke gue, lu tunggu sini aja ya sama TB berdua. Gue sama Reja mau beli logistik dulu. Gue nggak tahu dia beli logistik di mana. Gue kan abis itu langsung ngasih duit ke dia tuh, "Nih buat PT-PT logistik." Ya udah, akhirnya gue nungguin tuh 30 menit. Berselang dia datang nih berdua. "Gimana Mas? Udah lengkap belum?" "Udah." "Ya udah yuk kita naik inian angkot," kata Mas Dimas. Ya udah, akhirnya naik angkot nih gue. Lama tuh gue nungguin angkotnya tuh Kak Sherly. Angkotnya itu ada jam 6-an. Jam 6. Pas banget jam 6 datang nih angkot. Datang, ditanya nih sama Mas Dimas, "Mas, Kang, kita mau ke base camp Lingkar Jati," kata Mas Dimas itu. "Oh ya udah yuk, sekalian sama kita." Pas banget dia itu mau pulang nih. Dia mau pulang nggak tahu karena nggak tahu mau kemana. Pokoknya dia mau pulang. Pas banget tuh sama charteran gue jatuhnya ya. Jatuhnya gue berempat kayak nyarter gitu sama dia. Dianterin lah gue sampai base camp nih.
dianterin sampai base camp. Di situ gue bayar berapa ya? 5.000 kalau nggak salah. 5.000 tuh. Satu orang? Satu orang 5.000. Bener-bener lagi ya di tahun situ ya 5.000 juga Iya, mahal ya, lumayan. Iya, Mahal sih. lumayan. Nah, sampai base camp nih, itu gue kaget. Kaget kalau misalnya ya namanya base camp pasti rame, ya kan? Itu gue bener-bener sepi. Rombongan gue doang yang di situ. Gue berempat doang nih. Gue nanya kan ke Mas Dimas, Mas, ini bener base campnya? Gue gitu kan. Iya ini bener. Udah lu diem aja. Nanti gue yang ngurus semuanya lah, kata dia. Nah pas banget base camp sampingnya ada warung. Dulu di tahun 2012-2013 tuh. Kalau sekarang sih katanya udah banyak kayak hotel, kayak villa gitu. Terus bayarnya juga lumayan mahal lah katanya sekarang. Gunung Ciremai via Lingkarjati. Di situ gue langsung masuk tuh ke warung itu, mesen makanan. Nah, si Mas Dimas ini tiba-tiba keluar. Dia belum sempat makan nih. Gue lagi makan nih bertiga. Gue, TB sama Reja. Dia keluar. Gue nggak tahu dia keluar kemana. Gue ikutin tuh. Mas Dimas kemana nih ya? Gue ikutin. Tapi gue cuman kayak keluar warung doang. Gue nengok ke sebelah kanan. Mas Dimas lagi ngapain nih? Dia lagi ngurusin Maksi, tapi kayak ada perdebatan begitu. Soalnya kan kalau misalnya keadaan sepi, kalau misalnya nih ya, lu ngomong daerah sono, gue di sini, pasti agak kedengeran kan? Soalnya suaranya sepi. Nah, gue denger Mas Dimas sama pihak base camp ini kayak ada perdebatan. Jadi kalau kata pihak base camp nih, Gunung Ciremai lagi ditutup. Gue nggak tahu karena kenapa. Si Mas Dimas ini bilang, gua ini ya kalau bahasa guanya ya, bahasa sehari-hari, gue ini udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini, masa gua harus pulang lagi sih? Nah, si Mas Dimas ini tetep tuh kekeh buat naik. Akhirnya si pihak base camp izinin, tapi dengan satu syarat. Kalau misal terjadi apa-apa, si pihak base camp ini nggak mau kayak bertanggung jawab gitu loh. Soalnya kan keadaan gunung ini lagi ditutup. Tapi gue lewat jalur resmi, ngisi SIMAKSI juga, ninggalin KTP. Ya udah setelah Mas Dimas registrasi tuh, ngisi perlengkapan, data semuanya, gue langsung lari ke dalam warung itu. Ditanya gue sama Mas Dimas, lu ngapain tadi keluar? Nggak apa-apa Mas, gue lagi bete aja di dalam. Ya udah mana makanan gue tuh, gitu kan. Ya udah selesai makan tuh semuanya, biasa tuh. Kalau pendaki tuh kalau mau naik kan pasti prepare ulang. Itu gue bukain semua tuh. Air di mana, makanan di mana, terus makanan yang enteng di mana, makanan berat yang di mana. Udah selesai semua, mulailah tuh gue perjalanan. Itu gue mulai start sekitar jam 8:30. Pagi. Ini gue mulai start jam 8:30 nih. Udah tuh jalan, masih enjoy itu gue jalan. Walaupun gue cuman bawa daypack, gue TB ini bawa daypack. Sedangkan Mas Dimas sama Reja biasa bawa carrier yang ukuran 70 liter. Kalau Reja 70 liter, kalau Mas Dimas ini 100 liter lah. Padahal Mas Dimas ini badannya lebih kecil dari gue. Tapi dia tenaganya ya udah bukan lawan lagi. Mantep sih dia. Gue jalan tuh happy. Gue jalan dari base camp menuju ke yang gue bilang di sini gue agak lupa ya pos-posnya, soalnya udah lama banget dan gue belum pernah balik lagi ke gunung itu. Sampai di mata air nih. Kalau di tahun itu mata air cuma ada di situ doang, di bawah. Kalau di tahun ini sih katanya udah ada sebagian mata air di pos 1 apa di mana gitu katanya ada. Nah, di pas tahun 2012-2013 itu mata air cuma ada di situ doang. Gue ngisi tuh sampai lah gue di situ. Jam 9 lewatan gue sampai. Nah, Mas Dimas ini nyuruh gue bukan nyuruh TB, nyuruh gue, nah lu isi air ya, nih drigennya. Gue waktu itu bawa 2 drigen, 5 liter. Drigennya waktu itu bisa dilipat. Gue bilang ke Mas Dimas, mau ditaruh di mana Mas? Masa gue tenteng sih dua-duanya? Ini tas gue udah penuh, gue gituin kan. Padahal tas gue ini isinya cuman baju, sleeping bag, sama jaket doang. Ya namanya baru pendakian pertama ya. Gue sempat berargumentasi lah sama Mas Dimas itu. Akhirnya si TB nih yang disuruh, dan lu joinan tuh 5 liter sama TB.
tetap gue nolak, gue nggak mau bawa air. Soalnya gue tahu kalau bawa air itu pasti capek. Akhirnya gue perdebatan nih si Reja ini, ya udahlah kata Reja, ya udah gue yang bawa Nar, lu yang ngisiin aja. Ya udah akhirnya gue sama TB nih berdua ngisi. Itu yang 10 liter gue serahin ke Reja semua. Soalnya di carrier Reja ini isinya sebagian logistik. Yang tenda ini adanya di Mas Dimas. Ya udah kelar semua, gue lanjutin perjalanan nih. Gue lanjutin perjalanan itu gue lanjut jam 10 kurang 20 menit lah. Kalau nggak salah ya. 10 kurang 20 menit gue jalan tuh. Gue jalan masih happy. Itu cuacanya bener-bener apa ya dibilangnya itu bener-bener bersahabat lah. Terik banget. Nggak ada mendung, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Itu gue masih happy. Ya dengan omongan gue yang apa ya yang dibilangnya yang ya namanya pendaki perdana ya, pendaki perdana ya omongan di kota masih dibawa-bawa lah. Tapi gue nggak tahu apa itu emang karena gue apa karena si TB ini, karena TB ini omongannya sepanjang perjalanan nih dari base camp sampai ngelewatin yang mata air itu ya omongannya udah kayak bener-bener nggak patut dicontoh lah omongannya tuh. Apalagi si TB yang bener-bener ya frontal. Kalau gue kan masih agak gue tahan, kalau TB udah bener-bener frontal lah. Gue jalan itu happy tuh, happy sambil nyanyi-nyanyi. Ya capek mah capek, tapi agak break sebentar, jalan lagi, jalan. Nah di perjalanan gue menuju ke pos kuburan kuda itu belum terjadi hal-hal yang aneh di dalam pendakian gue ini nih. Sampai di pos kuburan kuda itu sekitar jam 12 atau jam setengah 1. Soalnya gue jalannya bener-bener ya santai, istirahatnya tapi dikit. Jalan santai, istirahatnya dikit. Sampai di pos kuburan kuda nih. Nah, oh ya nih kak, ini sebelum nyampe pos kuburan kuda, itu gue udah berhalusinasi. Berhalusinasi dalam arti gue bakal ngelewatin kuburan. Yang gue di tengah-tengah nih jalan. Gue jalan di tengah-tengah dan kanan kirinya ini kuburan. Itu pemikiran gue sepanjang perjalanan dari base camp menuju kuburan kuda ini, pos kuburan kuda. Ternyata pas sampai pos kuburan kuda itu cuma kayak lu tau nggak patung mainan anak-anak yang kuda-kudaan, cuman itu doang. Di situ gue ketawa sama TB berdua. Apa dia di situ mungkin ya gue kurang sopan santun kali ya. Ngeremehin. Iya ngeremehin. Soalnya kan iming-iming gue, wah serem nih. Wah ternyata ya lu tau kan yang mainan-mainan kuda itu, iya cuman itu doang. Wah kirain mah tengah-tengahnya kuburan, ternyata yang begini. Gue ketawa bener-bener lepas gue. Nah posisinya itu gue posisi pendakian itu si Mas Dimas di depan, posisi belakangnya Mas Dimas itu ada gue, disusul TB. Nah si Reja ini jadi sweeper. Nah pas gue berhenti yang kata di patung kuda itu, si Reja ini nyalip gue sama TB, dia nyusul Mas Dimas yang agak kesonoan istirahatnya. Soalnya gue di kuburan kuda ini nggak terlalu lama lah istirahat, nggak terlalu lama. Tapi akhirnya bakalan lama juga gue istirahat di kuburan kuda gara-gara terjadi hal itu. Balik lagi ke yang gue lagi ketawain tuh patung kan. Gue lagi ketawa bener-bener lepas itu gue ketawa. Tiba-tiba itu, lu tau nggak yang lagi bener-bener terik, lu ngerasa nggak sih waktu itu pernah ngerasain nggak sih? Lagi bener-bener terik tiba-tiba ada petir, dar. Iya. Itu yang gue rasain pada saat itu. Itu gue kaget sama TB. Gue langsung lari ke tempatnya Reja sama Mas Dimas ini. Mas, tadi ada petir. Lu sih lagian. Kalau misalnya lu punya omongan harus dijaga, kata Mas Dimas. Lu ngapain ngetawain kayak gitu? Gue sempet diomelin berdua sama TB ini. Gue sempet ngomongin, iya udah, gue minta maaf. Gue bilang, ya udah, gelar flashit. Akhirnya gue keluarin tuh flashit. Soalnya kan gue belum sarapan. Gue belum soalnya udah jamnya makan siang. Udah jamnya makan siang. Kira gue gelar flashit di atasnya buat kayak nggak terjadi, biar nggak agak jatuh dari atas gitu, kayak ranting jatuh dari atas buat nadangin. Gue akhirnya si Reja ini masak. Nah akhirnya Reja ini masak, gue duduk. Gue kayak deprok gitu sama TB. Si Mas Dimas, jadi waktu itu gue bawa 2 kompor. Reja masak, Mas Dimas masak air. Gue sama TB diem, soalnya kan gue belum ngerti apa-apa. Perdana. Iya, perdana soalnya. Gue diem. Nah, selesai Reja masak, si Mas Dimas selesai ngerebus air. Makan tuh gue.
Makan. Nah selesai makan gue sebat dulu sebelum lanjutin perjalanan. Gue sebat, udah kelar, Mas Dimas ngajakin jalan. Nah pas Mas Dimas mau ngajakin jalan tiba-tiba hujan. Hujan bener-bener deres. Untungnya kan gue gelar playseat, jadi di situ gue agak aman. Hujan tuh, Mas, hujan lagi. Ya udah, berhenti di sini aja dulu, nggak usah maksain. Soalnya kalau Gunung Ciremai itu kalau udah kena hujan, itu tanahnya bener-bener licin. Nggak kayak di gunung-gunung Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat itu tanahnya kayak kayak becek gitu. Itu Jawa Barat tanahnya. Ya udah, akhirnya gue neduh tuh di situ. Itu gue neduh hampir 1 jam. Kan niatnya gue cuma mau sebentar kan. Iya. Nah, gara-gara mungkin itu fenomena gue nggak tahu ya, namanya fenomena alam. Akhirnya gue lama tuh di situ. Nah, pas gue lagi nunggu tuh itu udah selesai semua, barang itu udah bener-bener di packing. Untungnya gue bawa jas hujan ponco gue bawa tuh. Nah pas gue lagi neduh nih, kan posisi neduh Reja di sini, sampingnya Reja gue tuh TB, nah sampingnya lagi Mas Dimas. Kan posisi Reja sama Mas Dimas agak begitu jauh lah. Gue lagi madep ke arah Mas Dimas, gue lagi ngadep tuh. Nah si Reja ini madep ke arah sono nih. Jadi di depan gue itu kayak ada alang-alang. Jadi situasi kuburan kuda pada waktu tahun 2012-2013 itu cuman bener-bener lahannya cuman bener-bener dikit. Enggak, ya mungkin kalau sekarang udah bener-bener lebar ya. Sekarang udah bener-bener kayak dikasih sekat, kayak klaster gitu, kita mau ngecamp di mana itu udah diarahin dari bawah. Kalau dulu lu bebas mau kemana aja, mau ngecamp di mana aja bebas. Nah itu dulu bener-bener kayak depan gue tuh alang-alang hujan deres. Nah si Reja ini cerita pas sudah di bawah. Reja cerita sama gua. Tapi pada saat itu juga dia sempat negor gua, tapi gua nggak ngeliat sesuatu, gua nggak ngeliat apa-apa. Si Reja ini bilang bahwa dia ngeliat sosok nenek-nenek, Kak Sherly. Aduh, merinding tuh. Itu sosok nenek-neneknya itu bener-bener apa ya? Ya sekarang kalau nenek-nenek beneran ngapain di situ hujan-hujanan? Iya. Ya kan? Itu hujan bener-bener deres. Dan dia itu kayak dia begini nih, bongkok begini. Itu posisinya kayak kealing-alingan. Reja ngeliat. Dia sempet nyenggol gua kan. Gua bilang, "Kenapa, Play?" Oh, no. Dia cuma nunjuk doang. "Oh, lu ngeliat?" Dia nggak ngomong karena kan kalau misalnya kita ngeliat sesuatu di gunung itu nggak boleh langsung diomongin. Omonginnya nanti pas udah di bawah. Gue bilang, apaan sih? Oh no, nenek-nenek. Gue begini kan, mana nggak ada. Dilihat lagi kan pas Reja negor gue tuh, dilihat lagi sama Reja, nggak ada. Gue tanya ke Mas Dimas, "Mas, Reja nih kenapa, Blay?" Gitu nggak nama Mas Dimas. Gue ngeliat nenek-nenek. Ah udah, lupain, kata Mas Dimas begitu. Soalnya kan Mas Dimas ini udah sering lah kemana aja, jadi dia tahu situasi yang lagi mencengkam itu udah dinetralisin lah sama dia, dinetralisin sama dia tuh, biar ya pemikiran kita positif, jangan negatif. Ya udah, akhirnya Mas Dimas ini, yaudah yuk kita jalan aja daripada mau nungguin hujan kapan berhentinya. Ya udah, akhirnya gue pakai jas hujan tuh, semuanya pakai jas hujan, ngerapin playseat, gue taruh di daypack gue, gue lanjut tuh perjalanan. Gue lanjut perjalanan itu kalau nggak salah ya sekitar jam setengah 2 atau jam 2 gitu gue lupa. Pokoknya gue lama banget tuh di kuburan kuda. Padahal kan niatnya cuma mau sebentar. Akhirnya gara-gara itu ya udah. Akhirnya gue ya nungguin hujan ya, tapi nggak berhenti. Jadi gue lanjutin perjalanan. Posisi perjalanan gue waktu itu masih sama. Mas Dimas depan, belakangnya ada gua, belakang gua itu ada TB, dan Reja ini posisinya sweeper. Gue jalan, sampailah gue di pos berikutnya nih, setelah kuburan kuda. Gue lupa tuh namanya. Pokoknya di pos itu kayak ada shelter gede banget, dan di depan itu kayak ada pohon gede. Nah, di situ gue kaget, Kak Sherly. Di kuburan kuda hujan deras banget kan. Kalau misalnya hujan, itu pasti ada bekasnya, ya kan? Nggak mungkin bekas itu langsung hilang. Ini ada basah. Pasti gitu basah. Kan? Nah, namanya situasi di Gunung Jawa Barat itu pasti rapet sama pohon-pohon.
Gue sampai di pos berikutnya nih setelah kuburan kuda, itu benar-benar kering. Di situ gue kaget berempat. Gue bilang ke Mas Dimas, Mas, kok di sini nggak hujan ya? Lu tadi ngapain? Gue digituin kan. Ya mungkin ini ulah gue yang tadi di bawah, atau yang nggak tahu ulah TB ini. Yaudah, kalem aja kata dia, positif aja. Yaudah kita berhenti aja dulu di sini. Soalnya dari perjalanan gue dari kuburan kuda ke pos berikutnya itu lama itu perjalanan. Soalnya gue nyampe pos itu, gue sekitar jam 3:30. Berarti hampir sejam lebih dong gue, ya kan? Sampai di situ, gue cuma ngopi doang, ngopi sama sebat biasa. Sebat masih terus tuh. Nah, Mas Dimas ini bilang ke gue, kita jangan lama-lama ya berhenti di sini. Soalnya target gue waktu itu ngecamp di Sangga Buana 2. Targetnya tuh sampai Sangga Buana 2, tapi nggak nyampe. Nah, balik lagi ke cerita. Yaudah, akhirnya bangun semua tuh. Yaudah yuk kita jalan aja. Tapi abis ini jangan break lagi ya, kata Mas Dimas nih. Kita jalan santai tapi jangan break. Ya udah kalau misalnya lelah ya break semenit 2 menit lah buat ngatur napas. Ya udah gue jalan tuh. Gue jalan. Nah, pas gue sampai yang namanya itu Tanjatan Seruni. Itu bener-bener apa ya? Dibilang itu wow menurut gue. Dan itu juga kan namanya pendakian pertama gue ya. Baru pertama kali gue ngeliat, ya Allah, gue nggak lagi dah naik gunung. Tanjatannya bener-bener begini. Bener-bener ya dibilang kayak hampir 90 derajat lah. Itu bener-bener nge-trek. Nah Mas Dimas lagi jalan tuh. Kan posisi itu kan Mas Dimas bilang ya, pas setelah pos kuburan kuda ya, kita jangan break. Dia jalan terus. Nah Mas Dimas ngeliat, mungkin di belakangnya agak aneh ya, soalnya teman-temannya nggak pada ngikut nih. Kok teman-teman gue mana? Dia nengok ke belakang. Nah, gue tegur bertiga, lu kenapa diem? Ayo jalan lagi, ini udah jam berapa? Lu mau nyampe Sangga Buana 2 jam berapa? Ya udah iya. Terus jalannya gimana? Jalannya jangan lurus, jadi kaki lu agak ngengkang. Jadi soalnya kan jalurnya bener-bener jalur air turun. Ya udah akhirnya gue jalan, gue ngengkang tuh. Itu gue bener-bener nggak istirahat itu kasih. Bener-bener kayak di-push terus sama Mas Dimas. Udah mau maghrib. Waktu itu gue juga headlamp cuma bawa 2. Sedangkan gue 4 orang. Headlamp cuma bawa 2. Ya sisanya pakai handphone. Gue jalan, lepas dari Tanjatan Seruni. Dan di sini gue kaget lagi. Ada lagi yang namanya itu tanjatan itu lebih ekstrim. Namanya itu Tanjatan Bapak Tere. Gue nggak tahu sejarahnya Tanjatan Bapak Tere, tapi Gunung Ciremai itu terkenal di Tanjatan Bapak Tere ini. Mungkin kalau kita bisa relate-nya, cari di Google, mungkin tahu sejarahnya Bapak Tere ini seperti apa. Gue jalan, gila ini sadis banget ya. Seperti namanya, kayak Bapak Tiri. Tanjatan ini benar-benar sadis. Benar-benar begini gitu. Benar-benar begini. Yang gue nggak duga, gue benar-benar mau pulang gue rasanya. Udah nggak mau ngelanjutin perjalanan lagi. Di situ pun gue juga nggak terlalu banyak istirahat kan, di-push terus sama Mas Dimas, soalnya gue ngejar waktu. Lagi perdana ya, Nah, maksudnya itu belum dia. pernah naik gunung lain gitu. Iya. Pas kali ini naik malah paling tinggi. Malah ya itu gunung tertinggi di Jawa Iya. Barat. Aduh, nggak kebayang sih. Balik lagi ke cerita, gue lanjutin tuh perjalanan. Sempet diomelin lagi tuh gue Mas Dimas. Ayo lo mau jalan jam berapa, ini udah mau maghrib. Itu pas gue nyampe di Tanjatan Bapak Tere, itu hampir mau maghrib kesini, sekitar jam 5:30-an. Bener-bener mau maghrib sih. Gue jalan. Nah, di Tanjatan Bapak Tere ini kan kayak ada kayak ada dataran buat ngecamp 2 tenda lah. 2 tenda itu muat. Kalau sekarang sih katanya udah dipapras habis, jadi buat 5 tenda muat di pertengahan Tanjatan Bapak Tere ini. Nah, sebelum kan gue mau maghrib tuh ya. Nah, pas mau nyampe tengah-tengah nih, pas nyampe mau tengah-tengah Tanjatan Bapak Tere ini, itu bener-bener anjir, gue bener-bener merinding tuh asli. Itu gue denger suara gamelan. Suara gamelan itu ada di kuping kiri gue, berbarengan dengan suara azan. Gue nggak tahu suara azan itu datangnya dari pemukiman warga di bawah, soalnya itu bener-bener
Gue udah di atas ya. Kalau misalnya azan sih ya walau alam ya, gue nggak tahu ya masih kedengeran apa enggak. Tapi tuh gue denger semuanya. Di situ gue sempet berhenti. Pas banget gue berhenti itu di tengah-tengah. Berempat-empat itu gue berhenti. Gue cuman kayak tatap-tatapan doang berempat. Jadi berempat itu ngedenger semuanya? Ngedenger semua suara gamelan itu. Kalau gue denger dari orang-orang sekarang ya, emang bukan gue doang yang ngalamin, tapi banyak pendaki lain juga yang denger. Itu lama suara gamelan sama suara azan, tapi itu suara gamelannya lebih lama daripada suara azan. Suara azan berhenti, suara gamelan ini masih ada. Di situ gue berhenti, gue cuma tatap-tatapan doang. Mas, gimana? Ya udah, baca doa yang lu bisa. Gue baca doa tuh berempat dalam hati. Alhamdulillah, suara gamelan itu hilang. Di situ Tebi cuma begini doang. Gue bilang, "Bel, lu ngapa?" Dia cuma diem doang. Kayak ketakutan gimana sih? Ya namanya mungkin dia belum pernah ngerasain hal-hal kayak gitu ya. Sama, gue pun juga kayak gitu. Orang gue juga, "Mas, udah abis ini kita nggak usah lanjutin perjalanannya. Kita turun aja," gue gitu kan. "Enggak," kata Mas Dimas. "Lu udah jauh-jauh kesini, lu udah capek kan pasti kesini. Ini kita udah di tengah-tengah. Dikit lagi kita nyampe puncak." Mas Dimas bilangnya itu. Mas Dimas pokoknya bilangin dikit lagi kita nyampe puncak. Soalnya biar gue semangat gitu. Dia itu kayak ngasih motivasi ke gue. Dia bukan ngasih ke gue doang, jadi ngasih ke motivasi ke TB. Ya. Tapi kalau Reja kan mungkin dia emang udah sering naik gunung ya. Jadi dia walau saya santai, dia ngelihat hal-hal apa juga udah tahu, dia pasti. Soalnya kan di gunung itu kita tamu. Ya udah selesai tuh suara gamelannya hilang. Mas Dimas bilang ke rombongan gue, bukan rombongan gue, jadi Mas Dimas ini bilang nih ke gue pada, "Kita mau lanjut apa mau ngecamp di sini?" Si TB ini langsung nyeletuk, "Ngecamp di sini aja, gue udah nggak mau lanjutin perjalanan." Soalnya di satu sisi kan gue juga headlamp kurang, cuma bawa 2 doang headlamp. Ya udah akhirnya Mas Dimas sama Reja ini berunding tuh berdua, agak menjauh dari gua nih, dari gua sama TB ini. Dia berunding. Nah tiba-tiba selesai dia ngobrol nih, si Mas Dimas nih ngeluarin tenda yang ada dalam carrier-nya. Dia ngeluarin tenda, gue bilang, "Mas, ngecamp di sini." "Ya udah, ngecamp di sini, lu diem aja di situ," kata Mas Dimas. Si Mas Dimas ngeluarin tenda, segala macam dikeluarin tuh sama dia di carrier-nya. Nah Reja ini ngeluarin juga tuh, kayak apa sih, matras dikeluarin sama dia, barang-barangnya dikeluarin. Nah, Mas Dimas diriin tenda. Reja kan di carrier kan bagian logistik ya, dia langsung masak. Gue diem nih, gue sama Tepin gue nggak tahu harus ngapain. Nah tiba-tiba gue ditegur sama Reja, "Lu ngapain diem berdua? Mending lu nyari kayu bakar, mending lu nyari kayu buat nanti malam bikin kayak api unggun buat penghangetan. Nyari di mana, jam berapa?" Itu pas situasi di tahun 2012 sama 2013, itu sekitar jam 6:30. Itu bener-bener kayak udah hampir mau gelap lah. Ya malahan ya kalau misalnya ya. Iya udah gelap, malah kalau jalan ya udah nggak kelihatan. "Nih headlamp, lu cari di bawah tapi jangan jauh-jauh," kata Reja. "Ya udah, Be, yuk nyari." Ya udah akhirnya gue turun tuh berdua. Si Mas Dimas berdiriin tenda, Reja masak. Gue turun, nggak begitu jauh gue turun, sekitar 5 meter lah gue turun. Gue nyari-nyari ke pinggir, nggak, soalnya kalau pinggir banget jurang kan, gue agak-agak ke kanan lah, Jadi gue yang headlampnya ada di gue, TB ini meganginan gue nih, waktu itu gue masih pakai flanel, tapi flanel gue warna merah, bukan kayak gini. Si TB ini narik-narikin gue nih, gue, "Jangan tertarik, Be, santai aja megangnya," gue gituin kan. "Ya udah nih pegang." Jadi TB ini kayak apa sih, gue ngambil kayu, dia yang ngumpulin, dia megangin. Gue lagi begini, itu udah lumayan banyak tuh kayu. Tiba-tiba gue denger suara. Kalau di tongkrongan kan manggilnya ya anak-anak tongkrongan lah ya. Nah gue denger nih kayak suara Reja manggil gue. Padahal kan gue disuruh nyari kayu kan. Iya. Gue nggak tahu tuh Reja nyuruh gue naik lagi apa enggak, tapi gue dengernya, "Nyuk, lu ngapain di situ?" Dan suaranya itu nggak sekali doang,
Itu sampai 2 kali. Di situ gue sempet diam sama TB. Be, lu denger suara nggak? Iya, gue denger suara Reja. Ngapain ya? Padahal kan dia nyuruh gue, ya kan, turun ke bawah buat nyari kayu. Tapi dia manggil gue kayak, Nyuk lu ngapain itu? Seolah-olah gue ada di hadapannya dia, ya kan? Gue diem lagi tuh, Be, coba kita diem lagi. Kita dengerin suara lagi. Masih ada nggak nih suara? Ternyata bener. Suara itu ada lagi. Nyuk, lu ngapain di situ? Itu bener-bener yang namanya situasi cuman di gunung gua doang. Ya suara pasti, ya walaupun dia agak jauh itu pasti masih kedengeran, kencang banget malahan dia manggilnya. Akhirnya kayu yang gue kumpulin itu gue buang. Gue ngeri terjadi hal apa-apa nih di atas gue nih. Akhirnya gue lari berdua sama TB. Be, ayo kita balik lagi ke tenda. Gue lari, gue samperin nih Mas Dimas sama Reja. Ternyata apa? Sepi. Reja sama Mas Dimas itu nggak ada. Gue nggak tahu itu di mana dia. Gue bilang ke TB, Be, Mas Dimas sama Reja kemana? Padahal kan lagi masak. Si Reja lagi masak. Mas Dimas lagi masih lagi diriin tenda. Gue cuma ngeliat kompornya doang tapi udah mati. Kompornya doang. Sama kayak kan kalau tenda itu kayak ada double flashlight itu. Itu belum dipasang sama Mas Dimas. Kata si TB ini bilang, coba kita cek di tenda. Gue sempet udah teriak-teriak. Gue sempet manggil TB, gue sempet manggil Mas Dimas sama Reja. Nah, TB ini nyaranin gue buat ngecek ke dalam tenda. Coba yuk cek. Akhirnya gue berdua nih ngecek. Gue sempet agak panik tuh di luar soalnya sepi. Yang tadinya ada aktivitas, pas gue balik lagi bener-bener plong, nggak ada aktivitas sama sekali. Pas gue ngecek, gue bawa ke tenda, seret. Ternyata apa? Si Reja lagi begini. Kayak ketakutan. Dan Mas Dimas ini masih nenangin. Gue nggak tahu si Reja ini ngelihat hal-hal apa, gue nggak tahu. Tapi Reja ini cerita ke gue pas udah di bawah. Dia cerita itu si Reja ini yang pas tadi lagi masak. Kan posisi tenda gue madep ke arah sana. Jadi kalau sini kan kayak ngebelakangin ya. Nah posisi ini kan trek nih. Trek, gue arahnya sini nih pintu tenda. Nah si Reja ini masak ke arah sini nih, berlawanan tenda. Posisinya itu nggak jauh dari tenda gue, nggak jauh. Tapi yang anehnya ini Mas Dimas nggak ngeliat, cuman Reja doang yang ngeliat. Kalau misalnya Reja ngeliat apa sosok ini, otomatis si Mas Dimas ini ngeliat kan, soalnya nggak begitu jauh. Tapi Mas Dimas ini nggak ngeliat. Ini ngeliat sosok apa tuh bang? Reja ini ngeliat sosok gua. Jadi samping tenda gua itu kayak ada pohon besar. Kayak ada pohon besar itu mungkin kalau pendaki-pendaki lain ya, penonton lain itu tahulah pertengahan tanjakan Bapeteri itu kayak ada pohon besar. Itu dia ngeliat sosok gue itu lagi berdiri. Makanya kan dia panggil kan, Nyuk lu ngapain di situ? Gue merinding. Gue kalau bawa cerita cermin gue selalu teringat lagi gue. Jadi tuh Reja tuh ngeliat sosok gue, bener-bener gue. Pakaiannya sama, celananya sama, sepatunya sama. Jadi dulu gue masih bawa sal. Nah itu, pokoknya bener-bener percis. Nah sosok gue ini ngadepnya ke Reja. Pas ditegur sama Reja, itu sosok gue itu kayak senyum. Makanya Reja ini langsung lari, senyum dengan keadaan pucat. Ya bukan hal layaknya manusia lah. Itu dia langsung lari. Dia kan namanya Reja kan udah sering naik gunung kan, dia tahu namanya itu manusia apa bukan. Dia langsung lari ke Mas Dimas. Ayo Mas langsung masuk, ayo Mas masuk, udah nanti aja. Itu kata Reja pas udah di bawah cerita sama gua. Ya udah akhirnya di situasi itu ditenangin tuh sama Mas Dimas. Udah lu masuk sini, tapi ini tenda belum kelar Mas. Udah nanti gue yang kelarin. Udah lu masuk aja ke dalam, kayunya nggak usah lu ambil lagi. Udah lu buang kan, udah ya kan. Gue ngeliat situasi di atas kayak apa, makanya kayu gue nggak bawa. Ya udah akhirnya gue ngumpul tuh di dalam tenda. Itu sekitar jam 9:30. Lama itu kejadiannya. Orang nenangin Reja itu hampir 1 jam lebih. Itu bener-bener ya namanya kayak lu ngeliat
lu ditampakin sosok kayak pocong kuntilanak di depan, lu kayak gimana sih rasanya? Balik lagi ke cerita, gue berkumpul tuh, tenda udah dikelarin tuh sama Mas Dimas di luar. Nah gue bilang sama gue bilang sama Mas Dimas nih, Mas itu kompor masih di luar, yaudah nanti gue yang ambil. Kira diambil tuh Mas Dimas kompor. Jadi waktu itu tenda gue kayak ada depannya kayak ada teras buat masak lah. Buat masak, akhirnya gue nggak jadi makan, kan gue niatnya mau makan di luar ya, di luar tenda. Akhirnya nggak jadi, gue makan di dalam tenda. Dan di situ juga alhamdulillah Reja udah agak membaik lah, udah benar-benar bisa komunikasi. Yang tadi cuma diem doang itu hampir 2 jam tuh Kak Sherly dia diem. Singkat cerita, mulai mau tidur. Nah soalnya kan gue mau summit kan, yang tadi awal tuh balik lagi relate ke belakang, gue kan harusnya diriin tenda di Sanggabuana 2 karena waktunya nggak sampai. Akhirnya gue kan ngecamp di Tanjatan Bapak Tere ini. Soalnya dari Tanjatan Bapak Tere menuju ke puncak Gunung Ciremai via Lingkarjati itu benar-benar masih jauh, tuh. Singkat cerita mau tidur nih, sekitar jam 11:30-an. Itu udah selesai makan semua. Nah posisi tidur ini Mas Dimas, gua, Reja, TB. Nah dia bertiga udah kayak udah lelap, udah tidur lah. Nah gue nih masih keiang-iang nih, masih kepikiran sama sosok yang Reja lihat ini. Soalnya kan gue belum dikasih tahu kan, gue cuma dikasih taunya pas udah di bawah. Gue masih kepikiran. Nah Mas Dimas ini masih tidur kayak tidur ayam lah jatuhnya. Udah lu tidur, nggak usah dipikirin. Namanya juga di gunung, bukan kita doang. Di sini kan kita tamu, kata Mas Dimas. Makanya lu kalau punya omongan dijaga sama TB berdua. Dia sambil merem sambil ngomong. Iya Mas, yaudah lu tidur. Iya nggak bisa tidur gua ngopi aja ya. Yaudah, nanti kita summit ya jam 1:30, kata Mas Dimas begitu. Yaudah, gue masih ngerokok tuh ngopi. Gue lagi ngerokok, lagi ngopi, baru buat begini nih. Kalau orang jalan itu pasti ada srek, masih ada kan, namanya di gunung dan itu sepi, cuman ada gua doang. Gue denger suara orang. Gue nggak tahu itu pendaki apa bukan. Intinya itu cuman gue doang yang ini bener-bener gue yang ngalamin. Gue denger suara orang minta air. Tapi kayak assalamualaikum, dia bilang begini. Assalamualaikum, Kang, boleh minta airnya nggak? Di situ gue kaget. Posisi gue nggak begitu jauh dari itu tenda depannya gue buka, tapi masih ada doublean gitu di teras ya. Gue lagi ngopi. Siapa ya? Kalau orang jalan kan pasti kedengeran kan? Ini bener-bener nggak ada suaranya. Ini suaranya bener-bener nggak ada. Gue di situ belum sempat ngejawab. Gue bangunin Mas Dimas dulu. Gue bilang, saya nggak kan, Mas, ada yang minta air. Ya udah kasih aja yang udah setengah. Jadi gitu kan gue bawa 2 dirigen, 5 liter. Yang satu udah tinggal setengah, yang satu masih full. Ya udah kasih aja yang udah tinggal setengah. Soalnya di sini udah nggak ada air lagi. Maksudnya udah nggak ada mata air lagi. Ya udah. Kira gue kasih tuh, ya waalaikumsalam. Ya nih ada. Gue gituin kan, gue sautin tuh. Gue bawa sautin, gue buka nih rating tenda. Tapi gue nggak keluar semua. Gue cuman keluar dirigen sama tangan gue doang. Gue cuman begini. Ambil aja, itu suaranya laki-laki. Ambil aja Kang, seperlunya lah, sepenuhnya gue gituin malahan, sepenuhnya. Nah, habis itu gue nggak dijawab lagi. Udah nggak ada komunikasi lagi gue. Oh mungkin lagi nuang air, positif gue. Nah namanya malam, di situ kan gue nggak nyalain lampu tenda ya. Kalau misalnya orang naik itu pasti namanya malam pasti bawa headlamp kan. Itu nggak ada headlamp Kak Sherly. Itu dia bener-bener kayak jalan ini nggak pakai headlamp. Gue liatin nggak ada bayangannya. Terus ya udah gue dengerin. Di situ gue masih megang rokok. Sampai gue nggak kayak nggak sempet ngisep rokok gue malahan. Gue dengerin. Lo tau nggak kalau aku yang 1,5 liter terus sama dirigen itu kalau dituang pasti ada suaranya kan? Iya. Pasti nggak mungkin nggak ada suaranya. Itu gue udah nggak denger suara apapun.
Dari sautannya dia, pas gue kasih, terus pas nuang air juga nggak ada suaranya. Pas gue keluar, saking gue penasaran ya, gue keluar, pala gue hilang, nggak ada. Apanya? Nggak ada orang di luar tenda gue. Gue berpikir apa? Berarti tadi suara siapa yang minta air? Ih. Tuh, gue langsung merinding lagi gue. Di situ gue langsung bangunin Mas Dimas. Mas, bangun, gue bilang. Bangun apaan? Itu orang yang tadi. Udah lu kasih kan? Udah, tapi lu bangun. Gue seret Mas Dimas, gue bangunin. Si TB sama Reja ini masih tidur. Gue bangunin. Gue tarik keluar, gue tunjuk. Ini gue apa namanya? Derigen gue. Lu lihat tuh, lu cek inannya. Apa namanya? Tutupnya masih rapat apa enggak? Lah, tadi kata lu ada yang minta air. Emang lu tadi nggak dengar suara? Iya, gue dengar suara. Jadi Mas Dimas ini denger juga suara. Berarti lumayan gede ya, suaranya kencang ya? Lumayan. Jadi kan Mas Dimas yang gue bilang sama lu kan masih kayak tidur-tidur ayam gitu. Jadi belum full benar-benar molor. Yaudah yuk, masuk. Gue sampai celingak-celinguk. Gue keluar tenda, gue begini. Siapa ya? Gue merinding tuh. Akhirnya gue ditarik sama Mas Dimas. Itu sekitar jam 1-an lewat lah. Sekitar jam 1 lewat. Tandanya gue udah mau samit tuh. Gue ditarik tuh sama Mas Dimas masuk ke dalam tenda lagi. Udah, lupain. Nggak usah lu bahas, nggak usah lu kasih tahu anak-anak. Di situ gue langsung kayak gimana ya? Kayak bener-bener bengong gue. Ya Allah, itu apaan yang gue denger ya? Kesalahan gue apaan tuh? Sempet tuh terucap dalam hati ya, bukan bener-bener dari omongan gue. Dalam hati gue sempat ngomong kayak gitu. Salah gue apaan sampai digini tuh? Gue bener-bener takut gue. Bener-bener takut gue. Namanya perdana, terus kayak denger suara kayak gitu. Apalagi kalau ditampangin, kayak bener-bener kayak sosok itu gitu ya? ditunjukin. Wah, itu bener-bener ngibrit gue. Nah, di sini kejadian. Pas gue balik lagi ke cerita, gue ditarik kan tuh ke Mas Dimas, ke dalam tenda. Udah, lu lupain, jangan kasih tahu anak-anak. Lu mendingan bangunin anak-anak. Lu mau samit nih, kata Mas Dimas. Ya udah, akhirnya gue bangunin. Si TB kayak, lu kenapa? Kayak lu kayak agak pucet-pucet gitu. Ya gue diem, gue nggak jawab pertanyaan TB ini. Reja ini bangun dan Mas Dimas langsung masak Indomie. Waktu itu gue mau samit masak Indomie. Gue masak Indomie, selesai gue makan nih. Samit lah gue tuh. Samit itu sekitar jam 2:30. Samit tuh, pokoknya jam 2 lewat gue samit tuh. Nggak begitu lama pas tragedi itu, gue langsung samit. Nah, sebelum samit ini gue ketemu rombongan Mapala. Gue nggak tahu itu Mapala dari Bandung atau dari Bogor. Pokoknya gue ngeliat kacunya. Kalau misalnya Mapala itu kayak ada kacu, dia warna biru. Gue nggak tahu dia dari organisasi mana. Itu sekitar ada 10 orang. Tapi ngomongnya kayak bahasa Sunda gitu. Assalamualaikum Kang, memuncak. Assalamualaikum memuncak, digituin kan. Nah, disautin sama Mas Dimas ini. Kalau kan Mas Dimas udah berpengalaman lah. Kalau misalnya, gue juga sempet diajarin tuh sama Mas Dimas. Kalau misalnya lu ketemu pendaki, harus lu tegur. Walaupun dia nggak negor lu, tapi lu harus negor. Mas Dimas sampai sekarang tuh masih gue ya gue jaga omongannya dia, soalnya itu bener-bener ya kepake banget. Yang bener sih, kita kalau misalnya ketemu pendaki di jalur itu harus bener-bener sapa, nggak boleh kayak cuek gitu, nggak boleh. Nah, itu mau samit tuh gue. Mau samit, si Mas Dimas masih ngobrol nih pendaki itu. Gue nggak tahu dia ngobrolin apa. Itu posisi gue masih bertiga, masih ngerokok, cuman minum doang. Gue itu bawa air jahe sama air yang 1,5 liter tuh dua botol. Nah, gue bilang sama Mas Dimas, Mas, ini kita kapan summitnya? Udah jam berapa nih? Gue gitu, udah mau jam 3. Gue gitu kan. Ya udah, ya, gue pamitan. Udah, akhirnya tuh gue berempat pamitan sama rombongan. Gue nggak tahu dari mana tuh. Pokoknya rombongan dari Jawa Barat juga lah. Gue naik perjalanan santai tuh. Di malam itu gue jalan sambil ngerokok tuh. Gue bener-bener, ya di situ gue sempet diajarin juga Mas Dimas, kalau misalnya lu buat nahan aus nih, lu merokok aja. Ya gue ikutin nih, bener kuat tuh gue tanpa minum.
tanpa minum tuh. Gue jalan santai. Nah, singkat cerita, sampai lah gue di yang namanya itu pos Sangga Buana 1. Kalau sekarang mungkin cuman ada Sangga Buana 1 ya. Sangga Buana 2 itu gue nggak tahu masih ada apa enggak. Soalnya kan gue belum pernah balik lagi. Sampai di pos Sangga Buana 1 itu sekitar jam 4-an. Pokoknya gue perjalanan itu dari tempat gue ngecamp itu gue nggak istirahat. Gue jalan terus. Soalnya kan santai sambil nyanyi-nyanyi lah. Nah, sampai di pos Sangga Buana 1, ini gue break. Tapi breaknya nggak lama. Cuma sebentar doang breaknya. Sampai di pos Sangga Buana 1 gue sempat istirahat tapi nggak lama. Gue istirahat, Mas Dimas ngajakin jalan lagi nih. Ayo lu mau ngeliat sunrise nggak? Kalau pagi sunrise kan ya? Nah, kalau pagi tuh sunrise kan ya? Sunrise. Nah, lu mau ngeliat sunrise nggak? Kalau lu mau ngeliat sunrise, ayo cepetan. Jangan kelamaan istirahat. Yaudah, iya. Gue baru ya rokok gue belum lama itu, masih ada setengah. Akhirnya gue matiin, gue lanjut jalan lagi tuh. Nah, di sini nih, Asli, di sini bukan gue doang yang ngalamin, 4-4-nya itu ngalamin semua. Jadi yang lu bilang tuh, yang ditampakin. Nah, di sini gue pertama kali ditampakin nggak tahu itu penghuni pos Sangga Buana 2 atau bukan, gue nggak tahu. Tapi kalau kata orang-orang nih, itu penghuninya. Jadi gue jalan dari Sangga Buana 1. Kan Sangga Buana 1, Sangga Buana 2 itu nggak begitu jauh, cuman sekitar 5 menitan lah sampai. Gue jalan. Nah, posisinya itu kebetulan gue ada di depan. Posisinya itu kebetulan soalnya kan gue, wah sunrise. Ya kan bener-bener ya semangat, kayak semangat ya, lah gitu. Mau nyampe puncak kan. Ya udah, posisi gue yang ambil tuh. Gue depan, belakang gue Mas Dimas, belakangnya Mas Dimas ada TB, Reja tetap jadi sweeper. Gue jalan saking girang itu, gue itu kayak tiba-tiba berhenti. Bret. Ada yang lewat, Asli. Hewan. Gue nggak tahu hewan itu piaraannya apa bukan, tapi hewan itu berbarengan sama dia munculnya. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Di situ gue berempat langsung di situ gue berempat langsung mundur lagi balik ke Sangga Buana 1. Di situ gue ngelihat hewan, kalau kata Mas Dimas itu kayak marmut. Segini nih. Kalau kelinci, ya gue nggak tahu gedenya segini apa bukan ya. Namanya kalau di hutan ya pasti gede ya kalau di hutan. Itu warnanya putih. Dan sosok kuntilanak nih, terbang di atasnya sambil ketawa. Yang lu tadi bilang kan, belum ditampakin. Nah, di sini gue ditampakin, bener-bener ditampakin. Sama bener-bener ketawanya dia tuh, anjir, gue nggak bisa ngebayangin tuh bener-bener. Sampai sekarang kenapa gue nggak balik lagi itu? Karena pertama kali gue ditampakin sosok itu di gunung. Gue pun di rumah belum amit-amit sampai gue ketemu. Sampai amit-amit gue ketemu lagi lah jatuhnya. Itu gue balik lagi tuh. Gue lari bener-bener, berempat itu bener-bener kayak kocar-kacir. Lari. Akhirnya sampai di pos Sangga Buana 1 itu gue langsung ngerungkum. Berempat itu gue, Mas Dimas, Reja, Tebi tuh kayak saling begini nih. Saling rangkul. Di situ TB bener-bener kayak hampir menangis. Dan sama, gue akuin gue juga bener-bener hampir mau nangis. Gue kapok, gue nggak mau naik gunung lagi. Di situ gue sempat berkata, gue sempat ngomong gue nggak mau naik gunung lagi. Karena ditampakin yang nggak pernah lo lihat sebelumnya ya bang ya. Baru pertama kali gue di situ dan di gunung. Entah itu kesalahan gue apa kesalahan tim gue nggak tahu. Tapi kalau pas gue turun, gue revisi itu benar-benar pure kesalahan gue. Di situ akhirnya gue enggak gue doang sih. Jadi gue, TB sama Reja ini, walaupun Reja udah sering naik gunung, tapi dia belum pernah sama sekali kayak ditampakin kayak gini nih. Jadi gue ditenangin. Bertiga ini gue ditenangin sama Mas Dimas. Udah nggak ada kok. Makhluk itu udah nggak ada, kata Mas Dimas. Udah santai. Yang tadinya gue mau ngeliat sunrise itu batal semuanya. Jadi nggak sampai puncak itu? Sampai puncak, gue sampai puncak. Tapi gue sampai puncak itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10-an. Cuman nggak ngeliat sunrise aja. Iya. Nah, balik lagi ke cerita, gue ditenangin tuh bertiga di Sangga Buana 1 ini nih.
Gue ditenangin. Yaudah, akhirnya gue ngopi dulu tuh, biar relax, ngopi, rokok. Akhirnya singkat cerita sekitar setengah jam lah tuh gue ngerelaksin, pokoknya nenangin lah semuanya. Itu gue lanjutin perjalanan lagi dengan posisi Mas Dimas ada di depan, di belakangnya ada gue. Itu gue jalan masih wanti-wanti, gue masih ngeliat kanan kiri, gue Ketakutan ya. masih ketakutan soalnya yang bakal gue lewatin sosok itu ada di situ. Jalan yang tadi kan. Iya. Gue baca bismillah tuh. Kata Mas Dimas, lu baca bismillah. Lu baca bacaan pokoknya yang lu bisa dah. Kata Mas Dimas itu. Gue jalan. Alhamdulillah tuh gue nggak ketemu ya sosok-sosok itu lagi. Gue nggak ketemu tuh. Singkat cerita, sampailah gue di pos terakhir Gunung Ciremai via Lingkarjati, yaitu pos pengasinan. Waktu itu di pos pengasinan itu cuma ada satu plang dan satu lagi tuh kayak ada orang dulunya tuh kayak bikin bivak. Itu anginnya kenceng banget. Soalnya itu udah lepas dari vegetasi ya. Itu udah benar-benar arah mau ke puncak. Pure udah nggak ada pohon. Itu anginnya kenceng banget. Dan di situ gue ngeliat, aduh, Mas, gue nggak bisa ngeliat sunrise dong. Ya udah lupain aja nanti gunung selanjutnya aja. Gue kapok, gue nggak mau naik gunung lagi. Gue sempet ngomong gitu ke Mas Dimas. Tapi gue malah pas udah nyampe puncak malah naik gunung terus gue. Nah singkat cerita gue ngelanjutin perjalanan tuh. Gue ngelanjutin perjalanan sampai nih di puncak Gunung Ciremai via Lingkarjati. Itu gue bener-bener senang banget. Itu gue sampai puncak jam 9 lewat ya. Bener-bener udah terik banget itu. Di puncak pun cuman gue doang berempat. Yang tadi rombongan tadi itu belum nyampe. Dan gue juga belum tahu dia naik dari base camp itu dari jam berapa, gue nggak tahu. Soalnya yang gue tahu ini pas gue naik cuman gue doang, tim gue doang, nggak ada rombongan lain. Tapi pas di pertengahan tanjakan Bapak Tere itu, jadi ada ketemu gue. Nah sampai di puncak, gue biasa tuh, gue bawa cemilan kan, gue bawa cemilan, kopi, biasa pendaki-pendaki ya zaman sekarang lah kalau udah nyampe puncak tuh kayak kita ngopi, ngerokok, bercanda-canda, kayak foto-foto. Iya, untungnya bukan sama mantan fotonya. Nah, gue seneng banget itu. Namanya gue baru pertama kali ya naik gunung itu bener-bener namanya samudra awan. Kalau di pantai kan kita ngeliat kayak ombak gitu. Nah di puncak Gunung Ciremai itu gue kayak ngeliat ombak awan. Itu bener-bener wah gokil Gunung Ciremai. Dan di situ gue agak sempet bangga sedikit sih, walaupun di perjalanan itu nggak mulus. Itu agak bangga dikit dalam artian wah gue nyampe ya di puncak tertinggi Jawa Barat. Walaupun baru perdana. Terbayarkan gitu ya, rasa terbayar lelah. semuanya bener-bener. Yang tadi gue sampai ketakutan tuh di bawah, itu bener-bener nyampe atas plong gue nggak pernah inget. Yang gue inget itu cuman happy foto, ya segala macem lah, ya sampai jungkir balik lah segala, pokoknya segala macem gue lakuin di puncak tuh. Itu gue lama di puncak. Nah, yang rombongan asal Bandung ini, gue nggak tahu Bandung atau bukan, itu udah sampai itu sekitar jam 10-an. Sampai biasa tuh kita ngobrol-ngobrol, Kang ngecamp di mana? Soalnya carrier di bawah sama dia, carrier di bawah. Ternyata dia mau lintas. Gue nggak tahu waktu itu kan di sini bisa lintas apa enggak kan? Soalnya gue nggak tahu. Ternyata dia lintas lingkar sana ya. Kalau salah gue mohon maaf lah. Kalau salah dia, setahu gue tuh kalau Lingkarjati lintasnya ke lingkar sana. Dia lintas, soalnya bawa carrier. Akhirnya gue sempet ngobrol, bercanda segala macam, foto-foto. Waktu itu gue masih pakai sal, ya Persija lah. Soalnya kan gue anak imian banget lah pokoknya. Jack. Iya. Singkat cerita ngobrol-ngobrol tuh gue biasa. Ya ngobrol-ngobrol karena kan nggak ada pendaki lain. Di situ berarti gue totalnya 14 di puncak itu. Rombongan asal Mapala itu 10, gue 4. Gue foto-foto. Nah, gue sempet ngeliat kayak ada orang di deket kawah. Orang lagi sholat. Kayak gimmick itu kalau gue ngeliat dari jauh kan, soalnya kalau via Lingkarjati itu bisa turun ke kawah. Bisa katanya. Gue kalau sekarang gue nggak tahu ya. Gue ngeliat itu kayak ada kayak orang sholat gimana sih? Gue sempet negor ke Mas Dimas, Mas, lihat kan? Iya emang bisa katanya. Itu orang ngapain? Gue bilang di deket kawah. Soalnya kan kalau misalnya naik gunung kalau nyium bau belerang itu bener-bener Nyengat ya? nyengat banget. Tapi dia kuat banget. Dia lagi sholat mungkin. Soalnya emang bisa lewat sini kata Mas Dimas. Cowok apa cewek?
cowok. Gue ngeliatnya dia pakaiannya hitam, serba hitam. Gue ngeliat dari jauh samar-samar, soalnya gue ngeliatnya tuh. Ya udah diemin aja, ya udah ngobrol lagi tuh, ngobrol, sempat foto tuh gue. Masih ada dokumentasinya, tapi sebagian udah hilang, soalnya gue waktu itu masih pakai kamera kayak kamera digital gitu, masih yang kecil tuh. Tapi kameranya gara-gara hilang. Nah di situ gue ada sempet beberapa dokumentasi di handphone. Nah udah singkat cerita, mau turun nih, gue mau turun. Gue bilang soalnya udah mau jam 10:30, udah lama banget itu, udah bener-bener terik, tuh. Nah apa namanya, pamitan lah sama Mapala ini nih, Mapala asal Jawa Barat, pamitan, foto-foto lagi. Yaudah, kira turun nih gua berempat. Turun dari puncak Ciremai itu masih santai, masih seiringan, masih seirama lah. Masih santai, Mas Dimas depan, belakangnya Reja TB, dan gue di belakang posisinya. Jalan tuh sempet agak sedikit lari tuh. Tapi gue juga bingung ngeremnya waktu itu kayak gimana. Soalnya gue kalau ngeliat ke belakang tuh awalnya, anjir takut banget. Bener-bener kayak lu kalau misalnya nggak bisa jaga keseimbangan, ya jatuh gitu Nyusruk, aja. ya? Iya, nyusruk. Di situ gue sempat beriringan. Nah sampai lagi gue di pos terakhir Gunung Ciremai Feeling Kerjati, pos pengasinan nih. Gue sampai di situ, gue nggak istirahat di situ, berempat gue nggak istirahat. Nah Mas Dimas ini bilang ke gue, soalnya kan udah mau jam 12 kan, malah udah jam 12 kurang 5 menit atau 10 menit lah. Kita lari aja ya. Mas Dimas tuh nyaranin. Lari, gue gak berani lari. Soalnya kan ya namanya perdana, gue ngeri, gue belum tahu nih step-stepnya buat ngerem, terus kayak gimana. Gue gak mau Mas, jalan biasa aja Pak, gue gituin. Udah mau jam berapa nih? Kita mau ketemu malam lagi. Mas Dimas ngomong kayak gitu. Ya udah, lu aja yang lari dah. Gue sama TB di sini. Maksudnya gue sama TB jalan santai gitu. Gue pikir mah cuman Mas Dimas doang yang lari, yang turun lari. Ternyata Reja juga. Dan akhirnya gue ditinggal berdua pas turun itu. Sedangkan gue berdua sama TB ini baru. Tapi Mas Dimas ini pas dia turun itu sempat bilang ke gue, jalurnya cuma turun doang kok, nggak ada belok-belokan lagi, nggak ada percabangan lagi, cuma lurus doang ke bawah. Nanti lu ketemu juga kok. Soalnya kan tenda kita cuma satu doang di situ. Ya udah, tanpa basa-basi dia cuma ngomong gitu langsung lari tuh. Gue sempet kayak gimana sama TB ya? Ya cuma satu tatapan doang. Gimana Be? Nah untungnya itu air sama TB nih dipegang. Soalnya kan gue bawa 2 botol kan pas mau summit itu. Untungnya satu ini dipegang sama TB. Ya udah kita jalan santai aja, bismillah. Orang kata masing-masing turun doang kok. Ya udah, gue jalan tuh. Posisi jalan itu gue paling depan. Belakang gue itu ada si TB. Gue jalan sambil nyanyi-nyanyi lah gue sama TB jalan, biar nggak sepi gitu. Kalau turun sepi kan ngerinya kayak ada gangguan, pikiran negatif lah, halu keluar kan. Iya, sugesti udah Iya. lain ya. Gue jalan, nah kalau gue turun berarti gue ngelewatin Sanggabuan 2 lagi nih. Di situ gue sempat agak gimana ya, kayak agak parno gitu. Kita ketemu lagi nggak ya? Gue sempat bilang kayak gitu. Bismillah aja kata TB. Ya udah, gue ngelewatin tuh. Alhamdulillah aman. Nah, posisi gue dari pos terakhir Tanjata, pos terakhir Pengasinan ini, kan gue nggak istirahat ya. Capek banget tuh gue berdua. Akhirnya gue mutusin break sebelum Sanggabuana 1. Di situ TB bener-bener udah, gue break udah nggak, dia bener-bener udah nggak kuat. Dan posisinya itu yang sosok kuntilanak itu, tapi agak turun ke bawah gue. Ya mungkin pemikiran gue udah siang-siang, ya kan? Masa siang-siang masih mau nongol juga sih? Ya bener kan? Siangan gitu. Nah iya, makanya ternyata salah. Gue break sama TB. Gue break, TB kan posisi di belakang gue ya, otomatis gue break kayak gue di situ kayak ada pohon kayak lumayan besar lah. TB breaknya kayak di nyender gitu di ranting-ranting. Nah pas gue lagi istirahat nih, itu gue break sekitar 10 menit, malah nggak nyampe 10 menit. Gue break,
Gue bilang, kalau misalnya apa namanya, gue lagi istirahat kan lagi begini-begini kan ya, pasti kalau misalnya di gunung nyender begini, nih nggak sengaja mata ekor gue nih ngeliat ke atas. Gue bilang, apaan ya, kain-kain putih. Gue bilang, TB masih begini, dia masih agak kayak tidur gitu. Apaan ya, pas gue ngeliat, astagfirullahaladzim, langsung gue tarik. Ternyata apa, bener, sosok kuntilanak itu ada lagi, bener-bener di atas kepala gue. Di situ gue langsung hibrid. Yang tadinya gue nggak mau lari, di situ gue berdua langsung lari, gue sama TB berdua. Udah lari sekenceng-kencengnya itu, gue sampai balapan, gue sampai cepetan, sampai kayak dorong-dorongan gitu, cepetan. Nah singkat cerita, sampailah gue di tenda. Soalnya kan jalurnya cuma lurus doang kan. Di situ gue lari dan ngeremnya pun gue langsung pelukan sama pohon. Pas sampai tenda, si Reja ini balik lagi begini nih. Gue nggak tahu, gue bilang, gue pas udah nyampe tenda nih, gue udah bilang sama Mas Dimas, lu kenapa kayak tergesa-gesa gitu? Lu tadi katanya nggak mau lari, lu ini ujung-ujungnya lari-lari juga, kata Mas Dimas. Itu Mas itu, udah, kata TB, udah nggak usah diceritain. Apaan sih? Udah nanti aja di bawah. Nah gue penasaran sama Reja nih. Reja ini bener-bener pucat banget pokoknya, kayak ketakutan gimana sih? Mas, Reja kenapa? Nanti aja gue jelasin di bawah. Dan di situ gue bener-bener nggak dikasih tahu Reja ini kenapa. Ternyata kenapa? Pas dia turun berdua kan terpisah nih sama gue sama TB, Mas Dimas sama Reja. Nah kan yang tadi gue bilang, Mas Dimas turun duluan kan, disusul sama Reja. Nah Reja ini sempat hilang. Reja ini sempat tersesat. Reja ini hampir mau masuk jurang, kata Mas Dimas. Dan itu ditemuin sama Mas Dimas. Dan dijelasin lagi sama Reja ini, lo tau gak sosok nenek-nenek yang di pos kuburan kuda? Itu Reja ngeliat lagi. Di situ gue dijelasin di bawah, pas udah turun nyampe base camp. Di situ pas nyampe base camp, gue nggak sempat makan. Mas Dimas udah bener-bener rapi, udah bener-bener siap turun, dan gue bener-bener baru nyampe. Udah nanti aja, ini udah mau maghrib. Bener-bener emang udah mau maghrib, udah jam 4 lewat malahan. Akhirnya gue lari tuh turun berempat. Reja kan udah tenangin tuh Mas Dimas. Turun tuh gue. Lari tuh gue. Lari ya pokoknya biar gak sampai malam lah. Nyampe base camp ini. Tapi ternyata nyampe malam-malam juga. Habis sisa kalau gak salah gue nyampe tenda. Tapi perjalanan turun dari pertengahan tanjakan Bapetere itu sampai base camp itu alhamdulillah gue gak terjadi kayak gangguan apaan, itu gue nggak ngerasain. Tapi kalau misalnya TB, Mas Dimas sama Reja, gue nggak tahu dia ngerasain apa nggak. Tapi yang setahu gue pas kulas ulang di base camp ini nggak bener-bener nggak ngeliat. Dan alhamdulillah sampai nih gue di base camp itu sekitar jam 7-an lewat lah, habis sisa pokoknya. Nah sampai itu gue bener-bener langsung tepar begini. Jadi pas di depan base camp itu kayak ada apa namanya, tempat nongkrong. Itu gue tepar langsung, ditegur gue Mas Dimas, lu ngapain di situ, dalam aja, udah yuk beres-beres bebenah, mandi segala macam, kita langsung pulang. Soalnya kan besoknya Mas Dimas ini langsung kerja. Dan di situ gue sama Reja baru lulus sekolah sama TB bertiga. Ya udah singkat cerita, akhirnya gue pulang ke rumah. Oh iya kan, sebelum pulang itu gue udah kilas ulang tuh apa yang dilihat Reja, terus apa yang gue rasain, udah cerita semua tuh gue di base camp itu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah gue pulang sampai rumah dengan selamat. Dan yang tadi awalnya gue kapok naik gunung, tapi bohong sih itu, gue sampai berulang-ulang kali gue ngulangin naik ke gunung ini, ke gunung ini, ke gunung ini, ke gunung ini. Beberapa gunung yang di Jawa, Pulau Jawa, gue naikin lah. Tapi sampai sekarang gue belum pernah balik lagi ke Gunung Ciremai. Walaupun udah diajakin sama teman-teman gue. Ya mungkin karena ya teror itu ya dengan kesalahan gue. Padahal gue di gunung-gunung lain itu gue sempet agak diteror gitu. Tapi kenapa gue balik lagi gitu? Kalau di Gunung Ciremai ini gue diteror, tapi gue kenapa nggak balik lagi? Kayak hati gue kayak udah jangan, ngapain sih?
kayak waktu ke Salak ini kan gue sempat tersesat di Gunung Salak, tapi gue sempat balik lagi ke Gunung Salak. Kalau Gunung Salak bagi gue ya, bagi diri gue dan teman-teman gue nih, itu Gunung Salak magic sih buat nenangin ya pikiran lah. Kalau ada trouble di kota itu selalu buat incaran ya, gue itu buat tenangin diri tuh di Gunung Salak. Kalau nggak di Gunung Pangrango, itu yang selalu gue, yang 15 kali gue naik ke Pangrango, beberapa kali gue naik ke Gunung Salak. Yang orang bilang Gunung Salak itu mistis, ya bener ada, tapi dengan ya lu bawa dari rumah ya positif, ya lu di gunung ya pasti positif. Mungkin itu sih cerita yang bisa gue bagiin ke lu. Gue sampai setiap lo cerita nih bang, kejadian-kejadian merindingnya nggak hilang bang. Ini Gunung Ciremai yang gue ceritain full lengkapnya ada di lu doang sih. Aduh. Itu bener-bener apa ya, buat gue teringat lagi lah di masa-masa pendakian pertama kan, yang namanya baru ya kan, belum punya basic segala macem. Sampai sekarang ya alhamdulillah gue punya basic buat naik itu, tata caranya kayak gimana, terus lu harus sopan santunnya kayak gimana. Ya alhamdulillah ya Gunung Ciremai itu membuat gue apa ya, menjadi pelajaran ya. Dan di terakhir yang menurut gue gunung yang paling berkesan itu Argopuro gue. Itu benar-benar Argopuro gue mungkin ya yang lain udah pada tahu lah, yang udah pernah diceritain sama tetangga. Berarti di sini harus cerita juga ya bagian nanti ya. Argopuro gue, Argopuro gue itu apa ya, itu benar-benar membuat kenangan sih, bukan gue doang. Dan tetangga pun membuat kenangan sih. Iya. Banyak sih bang ya cerita di Argopuro itu. Iya. Kejadian ini, kejadian itu. Tapi ini gokil sih bang. Aduh gue nih, ini kita syuting itu jam 2 pagi ya bang ya? Iya, kan sekarang jam 2 pagi ya? Iya, gue dari ngantuk nih, denger cerita abang sebelah gue jadi melek. Apalagi merinding gak udah guys. Dan gue juga bingung nih harus nanya apa lagi, karena udah detail banget ceritanya. Ya mungkin dari situ banyak pelajaran yang diambil ya bang ya. Karena mungkin si abangnya juga perdana, belum tahu. Iya benar. Kayak gimananya naik gunung gitu kan, peraturan atau apalah itu nggak ngerti juga. Terus udah gitu juga gue agak kesal sama temen lu sih bang. Si TB ini. Bang Dimas. Oh Mas Dimas ini. Kenapa masih ninggalin lu? Nah gitu. itu dia, gue juga pas turun itu gue juga nggak tahu ya. Mungkin karena dia udah bete kali ya, gendong gue mulu gitu. Dia pengen lepas gitu. Ya namanya dia kan sering naik solo hiking, jadi dia mungkin mau buru-buru di bawah. Iya. Situ sih mungkin ya, pemikiran tapi gue. Untuk senior ya jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru lah. Kalau misalnya ya tim lu ada yang lemah kayak gitu ya lu harus temenin, nggak boleh sampai lu tinggal lah jatuhnya. Takutnya kan ya terjadi sesuatu ya kan. Bener itu dia. Dengan abang yang lihat itu sosoknya, lu lihat gak sih mukanya atau apa Nah gitu? di sini gue ngejelasin yang sosok kuntilanak ini yang gue lihat itu rambutnya itu mukanya itu ketutupan, jadi dia terbangnya begini. Ih. Jadi ya mungkin rambutnya dipanjang itu ketutupan sambil ketawa. Namanya gelap dan headlamp itu posisinya cuma yang megang Mas Dimas sama Reja. Gue ini nggak megang. Gue cuma megang. Waktu itu gue masih pakai HP Asia kalau nggak salah. Asia apa? Oh BB, BlackBerry Gemini. Itu gue masih megang. Masih zamannya BB kan waktu itu 2012 2013. Dan si bumi-buminya. Iya, dan apa ya? Dibilang flashnya itu nggak ada. Iya. Dan gue ngeliat kayak agak samar-samar gitu. Yang gue lihat itu putih terbang dan sosok dan raut wajahnya itu gue nggak ngeliat. Tentunya nggak ngeliat sih bang ya. Nah itu gue kalau misalnya ngeliat, waduh, Bayang-bayang gitu. Malah bisa sakit gue kali. Iya bener. Situ. Tapi lu gokil juga sih bang. Maksudnya kalau yang gue tahu kan kalau untuk naik gunung kan fisik harus benar-benar kuat banget. Udah gitu kan harus prepare juga kan. Dan itu lu satu hari doang. Nah itu gue juga dibilang sama Mas Dimas kan, ya udah kan gue berangkat sore ya, otomatis gue bisa lari nih paginya. Nah di situ gue bangunnya kesiangan. Gue bangunnya jam 12. Dan di situ gue pura-pura aja, lu udah pemanasan belum? Gue udah pemanasan, gue cuma bilang gitu doang. Padahal mah belum. Gue langsung berangkat ke rumahnya TB ini nih, ke rumah Mas Dimas ini. Tapi kenapa jadi Reja yang sering dilihatin ya bang ya? Maksudnya dia malah agak lebih inian gitu. Apa ya? Mungkin kalau dari sudut pandang Reja mungkin berbeda ya, apa yang dia lihat dan apa yang gue rasain. Soalnya kan
pas Reja lihat posisi gue nggak ada, tapi dia ngeliat sosok gue yang gue ini gue diceritain sedetail mungkin kayak gini pas udah di rumah, pas gue lagi kayak ngobrol-ngobrol lagi, kayak nongkrong lagi, itu bener-bener detail banget tuh diceritain. Gue nggak tahu kenapa bisa Reja ini yang kayak ditampakin ini. Tapi sebelumnya Reja itu pernah cerita nggak sih lo kalau dia juga pas naik gunung tuh pernah ngalami kejadian-kejadian gitu? Reja ini apa ya, dibilangnya mungkin dia udah pernah naik gunung kemana aja ya, tapi dia nggak pernah cerita ke gue kalau dia tuh pernah ngeliat sosok ini. Dan yang gue tahu ya, Reja ini mungkin ya punya sesuatu, punya sesuatu ya apa sih jatuhnya kayak penjaga gitu. Tuh, mungkin itu. Dan ini ya Bang, ini yang paling gokil sih Bang, dari sekian orang pemula naik gunung nih, awal-awalnya memang kayak capek gitu, nyesel lah gitu. Tapi pas udah naik ke puncak, itu kayak terbayarkan ya Bang ya. Iya, di situ lu bakal apa ya, nagih jatuhnya. Iya bener. Lu mau naik lagi, gue mau naik lagi ke gunung ini, gue mau naik lagi ke gunung ini. Sampai pas habis turun dari Gunung Ciremai itu di tahun 2012-2013 itu sampai 10 gunung yang gue naikin. 10 gunung yang gue naikin di tahun 2012, soalnya itu kan kalau nggak salah ya di tahun 2012 pertengahan apa gitu, pokoknya kalau nggak salah di bulan Agustus kalau nggak salah ya, itu sampai menuju ke tahun 2013 itu gue udah apa ya, perhitungan udah 10 kali gue naik gunung. Malah ketagihan ya Bang? Malah ketagihan. Sampai sekarang. Pas apa ya, pas gue kuliah malah pas gue lagi UAS, entah itu UTS entah itu UAS, itu gue tinggal buat naik gunung. Aduh. Itu saking bener-bener gue apa ya saking gue bener-bener ya ketagihan dibilangnya ya naik gunung. Emang kalau naik gunung tuh terhipnotis kita tuh kesana lagi ya. Bener itu, walaupun lu punya duit seberapa ya kan, yang penting dengan lu bener-bener niat lu pasti ada duit buat menuju ke gunung tersebut. Entah itu lu mau ke Gunung Salak, entah itu mau ke Gunung Gede. Kan kalau misalnya di daerah Jakarta kan destinasi paling dekat itu Gunung Gede Pangrango. Iya. Tapi paling banyak inceran itu Gunung Gede daripada Pangrango. Nah, Salak kan, Gunung Salak ini kan juga deket ya. Kenapa Gunung Salak nggak disamperin? Karena orang berpikirnya Gunung Salak udah, Gunung Salak mistis. Iya, terlalu Gunung Salak mistis. Ya, iya, sebenarnya sih semua gunung sama. Malah lebih enjoyin Gunung Salak, soalnya apa, sepi. Di situ menurut gue ya Gunung Salak udah hampir, ya bukannya gue sombong ya, gue hampir mau 20 kali ya gue enjoy di Gunung Salak, walaupun gue nggak pernah sampai puncak gitu. Gue puncak itu nyampe tapi cuma beberapa kali doang, tapi gue ngecampnya di pos 3, cuma di pos 3 doang. Gokil. Berarti lu pertama naik gunung itu Gunung Ciremai. Dan itu banyak banget kisah-kisah mistis ya. Itu dia, di situ gue juga agak relate dikit ya. Di Gunung Ciremai ini gue kayak hampir sama kayak Ciremai Bang Badru. Soalnya Bang Badru ini juga apa ya, dia nggak pernah balik lagi ke Gunung Ciremai pas ya karena ada sesuatu itu. Iya benar. Gue kayak kok kita, sampai gue ngopi di sini, kok kita sama Bang ya Ciremai ya, gue bilang. Iya, gue makanya Bang Badru ini nggak pernah kayak kalau diajak ke Gunung Ciremai kayak nggak mau ke sana, kayak hatinya kayak bener-bener nolak gitu. Jadi boikot kayak Jadi kali bisa diboikot, tapi gue kenapa ya, gue denger cerita Gunung Ciremai kayak udah bener-bener pure, bener-bener berubah. Yang gue situasi pas di tahun 2012 itu kayak gini, sekarang bener-bener kayak lo naik dengan biaya 50.000, lo nanti ngecamp harus di sini ya, kayak klaster gitu, kayak perumahan. Jadi kan nggak enak. Iya. Kalau dulu kan bebas, lo mau ngecamp di mana alami aja. Banget iya, ya. lo mau ngecamp di mana aja. Tapi sekarang katanya dibatasin sih. Itu yang gue pikir. Oh, begini udah begitu mahal banget. Waktu itu gue Gunung Ciremai masih 5.000 si maksi per orang. Tapi Bang, kalau misalkan kita tuh cerita kayak gini gitu, cerita horor gitu, itu nggak menakuti semua orang ya Bang ya? Nah, kenapa gue cerita horor kayak gini ya? Gue sedikit membagi lah, edukasi, biar teman-teman semua ini nggak ngelakuin hal yang apa yang gue lakuin. Iya, yang tadi gue bilang tuh, gue sedikit agak sompral lah. Entah itu gue, entah itu TB. Dan gue di setiap pendakian, kenapa gue ngalamin horor gitu? Gue nggak begitu banyak, cuman beberapa doang gue ngalamin horor karena gue nggak izin sama orang tua. Di situ gue ngerelate ya. Dan paling yang gue yang ada, setiap gunung pasti ada horornya, tapi nggak terlalu ekstrim banget gitu kayak Gunung Ciremai yang gue alamin, terus Argopuro gue, terus Salak gue yang tersesat. Itu di Salak itu gue bener-bener kaget, soalnya
Abah ini sang kuncen ini tahu apa yang gue alamin di pendakian gue salah gitu tuh. Nah terus Gunung Sindoro yang pas ditutup karena kejadian ada yang hilang tapi gue nekat naik, ya itu karena gue nggak bisa, oh kalau udah tutup ya udah lu nggak usah naik, lu nggak usah lewat jalur pintas. Nah gue waktu itu masih ya gue mau naik ya udah apapun jalur kemana gue naikin, situ salahnya. Dan pas di sini ya gue cuma mau sharing ya buat kalian ya tata krama lah di jalan. Iya benar. Situ sih paling. Itu pasti ada sebab dan akibatnya. Pasti ada, nggak mungkin ya lurus-lurus aja. Pasti ada trouble di pertengahan jalan. Pokoknya kita harus prepare ya bang, prepare yang lebih, yang istilahnya tuh benar-benar safety-nya tuh harus benar-benar lengkap. Itu gitu. harus banget, dan lo harus naik itu juga sama orang yang berpengalaman di dalam dunia pendakian ya. Kalau misalnya lo naik gunung, ya jangan coba lo sama naik gunung sama yang baru semua. Soalnya bukan emang rame, walaupun rame kan kita nggak tahu apa yang terjadi di rombongan kita. Di situ sih. Benar. Ada lagi bang? Mungkin pesan-pesan? Pesan-pesan sih yang gue sering ungkapin ya, attitude sih. Attitude di dalam dunia pendaki itu benar-benar penting banget sih. Ya lo kalau misalnya ketemu pendaki lo sapa, kalau misalnya ada pendaki bisa istirahat di depan tenda lo ya lo rangkul, lo ajakin ngopi. Ya nggak boleh cuek, kalau ketemu di perjalanan tuh nggak boleh cuek, nggak boleh sok lu mau siapa, lu mau selebgram, lu mau siapa juga, ya etika pendaki kayak gimana sih. Mungkin itu sih yang harus dijaga sampai sekarang. Mungkin kalau gua yang ngalamin sekarang ya itu udah berkurang banget ya. Kalau misalnya pendaki-pendaki sekarang ya kalau naik ya kayak cuek banget, kayak mungkin dia itu selebgram atau segala macem ya kan. Dia pun naik gunung juga dibawa sama ranger, dia pun cuma bawa badannya doang. Itu sih ya keluargaan sih di dalam dunia pendaki ini tuh, keluargaan penting banget. Ya kalau sekarang tuh kebanyakan buat sosmed sih bang ya. Bener banget bisa dibilang itu. Iya. Bisa. Ya udah bukan apa ya diungkirin lagi. Iya, ya, foto begaya dandan cantik. Tapi dulu gue sempet nih Kak Sherly, gue itu naik gunung itu nggak pernah mandi. Yang dibilang pendaki jarang mandi tuh ya tim-tim gue dulu. Yang penting apa? Wangi. Yang penting wangi sama sisir. Itu rombongan gue. Karena yang gue tahu tuh kenapa pendakian tuh pada gondrong-gondrong itu kenapa sih bang? Kenapa ya? Gue juga bingung juga sih. Gue juga bingung juga apa nggak diurus sama EW-nya apa gimana? Gue juga nggak tahu apa gimana. Gue juga masih bingung juga. Hampir rata-rata kan ya. Tapi kalau dibilang rata-rata pendaki gondrong itu ya iya benar. Pendaki itu rata-rata gondrong. Tapi nih satu hal nih, katanya nih bang ya, orang yang sering ngedaki, orang yang suka banget naik gunung itu setia orangnya. Itu benar nggak tuh? Apa nih kalau gue bilang ya? Apa nih?